Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini, akan menceritakan mengenai seorang pria yang selama beberapa bulan dihantui oleh seorang hantu anak laki-laki. Penampakannya bahkan berhasil terekam di beberapa rekaman kamera dan juga video. Pengen lihat gak penampakannya kayak apa? Langsung aja yuk, kita simak ceritanya. Pengen tanya dulu deh, di sini apa ada warga Twitter? Kalau iya, ada kemungkinan besar kamu pernah mendengar tentang kisah hantu anak laki-laki bernama Dear David. Seorang user Twitter bernama Adam Ellis memposting tweetnya yang menceritakan bagaimana dia yakin bahwa dirinya telah dihantui oleh bocah laki-laki yang sudah meninggal. Adam mengaku terus diganggu selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu berikutnya, yang kemudian ia akhirnya nekat mendokumentasikan setiap kasus menyeramkan terkait dengan hantu bocah itu. Postingan Adam pertama kali dilakukan pada tanggal 7 Agustus tahun 2017. Ia menulis, "Jadi, apartemenku saat ini dihantui oleh hantu anak yang sudah meninggal dan dia mencoba untuk menghabisiku. Dia awalnya muncul dalam mimpiku, akan tetapi kupikir sekarang dia telah menyeberang ke dalam dunia nyata." Adam menjelaskan bahwa pertama kali hantu bocah ini muncul, ia kerap mengalami sleep paralysis atau kalau orang Indonesia bilang, ketindihan. Selama keadaan ketindihan itu, Adam mengatakan ia telah melihat hantu anak kecil tengah duduk di kursi goyang berwarna hijau yang letaknya ada di pojok kamar tidurnya. Seolah itu tidak cukup menyeramkan, hantu anak kecil itu dikatakan memiliki sebuah penyok besar di atas kepalanya. Sebagai ilustrasi, Adam kemudian menggambar sosok hantu anak itu sesuai dengan yang dilihatnya. Adam bilang, untuk sementara dia hanya menatapku. Tapi kemudian dia mulai turun dari kursi hijau itu dan mulai berjalan tertatih-tatih menuju tempat tidurku. Seketika tubuh Adam kaku. Dia seperti sadar, namun tubuhnya tidak dapat bergerak. Hantu itu terus menatap Adam dari dekat, seperti ingin menyampaikan sesuatu. Tapi apa? Hantu bocah itu kerap datang dalam mimpi Adam, hingga kadang membuat dirinya terbangun ketakutan. Tidak berhenti di situ. Setelah kejadian tersebut, Adam memimpikan hantu lainnya. Dalam mimpinya ini, dia mengaku bertemu dengan sosok hantu perempuan penghuni apartemennya yang kemudian memberitahu nama dari hantu anak kecil yang sering mengganggunya. Adam bilang, hantu perempuan itu bilang padaku, "Itu David. Apa kamu melihatnya? Dia hanya akan muncul di tengah malam. Jika kau melihatnya lagi, tanyakan 2 pertanyaan ini kepadanya. 2 saja, jangan lebih. Karena jika kau bertanya yang ketiga kali, dia akan menghabisimu. Namun sebelum kau mulai bertanya, katakanlah lebih dulu, Dear David." Adam kemudian memposting tweet lainnya beberapa malam kemudian. Dia menceritakan bahwa dia lagi-lagi melihat David dalam mimpinya. Masih dalam situasi yang sama. Aku berada di tempat tidur dan dia duduk di kursi goyang dekat jendela sambil menatapku. Aku kemudian bertanya, "Apa yang terjadi dengan kepalamu?" Dan dia menjawab, "Terjadi kecelakaan di dalam toko. Seseorang mendorong rak dan lalu menimpa kepalaku." Awalnya aku takut, tapi kemudian aku bertanya lagi, "Siapa yang mendorong rak itu?" Tapi David tidak menjawabnya. Karena rasa penasaran,
Keesokan harinya Adam sengaja melakukan penelitian tentang kasus kematian beberapa bocah yang terjadi di kotanya. Dia mencari apakah ada anak-anak yang meninggal karena tertimpa rak yang jatuh. Namun sayang, ia tidak menemukan informasi apapun. Bahkan setelah mencoba mencari daftar kematian anak-anak dengan nama yang terdengar mirip dengan David, seperti Dylan, Daniel, Devon, dan lainnya. Namun hasilnya nihil. Adam tidak menemukan informasi apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Adam pindah ke apartemen yang lebih besar. Apartemen itu masih berada di gedung yang sama, tepatnya di atas apartemen lamanya. Sejenak, dia telah benar-benar melupakan David. Ia kemudian kembali memposting tweet barunya yang berisikan, "Akhir-akhir ini, kucingku bertingkah sedikit pasif, tidak agresif seperti biasanya." Dimulai dengan kucing-kucingnya yang menangis di depan pintu setiap tengah malam. Selama 4 malam terakhir, kedua kucingku selalu mengintip keluar dari sela pintu, seolah-olah melihat seseorang di baliknya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Adam merasa penasaran, tapi masih dalam kondisi takut. Ia kemudian memotret lorong di luar pintunya melalui lubang intip. Hasilnya seperti ada asap, namun tidak terlalu jelas. Akhirnya dia memberanikan diri membuka pintu dan keluar mengambil foto kedua lorong secara langsung. Hasilnya terlihat seperti ada bayangan, namun Adam tidak yakin bayangan apa itu. Adam juga mengatakan bahwa bangunan apartemen yang ia tinggali saat ini memang dulunya adalah sebuah rumah tua yang kemudian telah diubah menjadi apartemen. Adam kemudian menemukan kejanggalan-kejanggalan yang lebih aneh di apartemennya semenjak saat itu. Dari mulai benda yang jatuh dengan sendirinya, lampu yang berkedip, sampai perilaku kucing-kucingnya yang semakin hari semakin tidak biasa. Beberapa malam berlalu dengan kucing-kucingnya yang masih terus berkumpul di pintu saat tengah malam. Kemudian Adam menjadi semakin gelisah saat dia mulai merasakan bahwa sosok David semakin berani menampakkan dirinya. Dalam sebuah kesempatan, Adam kemudian menempatkan motion capture camera di kamarnya sendiri. Dia juga mencoba membuat garis perlindungan di depan pintu dengan menaburkan garam, seperti yang disarankan oleh beberapa followernya di Twitter dalam kolom komentar yang membalas tweet Adam sebelumnya. Usaha Adam yang memasang kamera membuahkan hasil. Gambar yang tertangkap dari motion capture camera yang Adam pasang membuat merinding Adam. Keesokan harinya, Adam memposting foto selfie yang memberitahu para followernya bahwa dia akan keluar dari apartemennya untuk liburan akhir pekan. Namun seorang follower menemukan sesuatu yang janggal di salah satu panel kaca pada pintu belakang pada foto tersebut. Gambarnya seperti pantulan hantu David. Jadi, apakah sekarang David mulai muncul di luar mimpi Adam? Kemudian, larut malam, tanggal 13 dan 14 Agustus 2017, Adam mulai memposting beberapa eksperimen yang baru saja dia lakukan di sekitar apartemennya dengan kamera Polaroid. Foto pertama ternyata cukup normal, tetapi kemudian ketika dia mengambil gambar salah satu lorong di luar pintu depan rumahnya, gambar itu berubah menjadi hitam pekat. Adam kemudian membuat tweet berikutnya pada tanggal 21 Agustus 2017. Dia bercerita, tiba-tiba tertidur lebih awal malam itu dan memimpikan David lagi. Dalam mimpinya, David menarik lengan Adam dan membawanya pada semacam gudang. Dan ketika Adam bangun, Adam memiliki memar aneh di lengannya. Kejadian yang lain juga terjadi saat Adam liburan.
Ia sengaja memasang kamera untuk mengawasi kucing-kucing peliharaannya saat ia tinggalkan. Dan dia melihat ada tanda-tanda yang bersangkutan dengan David terjadi kembali, yaitu sebuah kursi goyang berwarna hijau, tempat David pertama kali muncul, yang telah ia pindahkan dari kamar tidurnya ke ruang tamu, mulai bergerak sendiri. Adam tidak bisa menjelaskan mengapa kursi itu bergerak. Menurutnya, tidak mungkin kursi itu bergerak karena angin, karena dia yakin ia tidak membiarkan satu pun jendela terbuka selama apartemennya ia tinggalkan. Kejadian lain terjadi pada tanggal 11 September tahun 2017. Kamera yang ia pasang untuk kucing-kucingnya menangkap sesuatu yang janggal, yaitu kaktus rajutan kecil jatuh dari rak yang sama tempat cangkang kura-kuranya digantung. Setelah semuanya, semenjak foto itu dibagikan di Twitter, Adam sebenarnya mengaku baik-baik saja. Dia tidak mengalami masalah fisik sama sekali, dalam artian tidak diserang ataupun dilukai. Meskipun memang dia bilang dia lelah secara mental. Pasalnya, dia mengaku kerap diikuti David kemanapun dia pergi. Kejadian janggal pun berlanjut. Tanggal 25 Oktober tahun 2017, saat Adam sedang menuju dapur untuk mengambil bir dari lemari es, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menakutkan di luar jendela. Ia melihat seperti ada seseorang tengah berdiri di atap di seberang apartemennya. Ia hanya berdiri dan menatapnya. Karena kaget, Adam pun terjatuh ke lantai. Lalu dengan sigap ia meraih handphonenya dan mengambil foto melalui jendela. Ini adalah gambar yang berhasil ia dapatkan. Lalu tanggal 5 November tahun 2017, Adam kembali bercerita seperti dalam mimpi sebelumnya. Dalam mimpi ini Adam sedang berbaring di tempat tidur, sementara David muncul di sebuah kursi di dekatnya. Namun kali ini Adam tidak ketindihan seperti saat pertama kali. Kali ini dia bisa menggerakkan tangannya sedikit. Jadi, ketika David mulai mendekat di dalam mimpinya, Adam mengambil ponsel dan mulai mengambil beberapa gambar. Lalu dia terbangun tepat ketika David mencapai tempat tidurnya dan mulai merangkak naik. Kemudian kejadian janggal berikutnya terjadi di tanggal 24 November tahun 2017, Jumat malam. Adam mengatakan mendengar beberapa suara yang sangat menakutkan yang datang dari atas apartemennya. Terlebih lagi, ketika dia pergi untuk mengambil sesuatu, Adam melihat ada puing-puing di tangga. Adam lantas berlari kembali ke apartemennya dan mengambil kamera. Dan saat dia kembali untuk mengambil video tentang apa yang terjadi saat itu, tiba-tiba ia menemukan sebuah sepatu anak kecil yang sudah kotor dan lusuh. Karena panik, Adam kemudian menelepon tetangganya untuk membawa tangga dan membantunya mengecek ke atas apartemen dan melihat sekelilingnya. Tetapi Adam tidak menemukan apapun. Selama 2 minggu, Adam tidak memposting tweet apapun. Dia mengaku tidak tidur nyenyak dan merasa selalu terjaga. Namun, tidak ada kejanggalan yang terjadi. Hingga tanggal 6 Desember 2017, setelah beberapa malam, tiba-tiba Adam terbangun. Ia merasa seperti sedang diawasi. Karena tidak nyaman, akhirnya Adam mengunduh aplikasi di ponselnya yang dapat mengambil foto secara otomatis setiap 60 detik. Adam pun meletakkan ponsel di atas rak bukunya. Dia membiarkan ponsel dan lampu kamarnya tetap menyala saat dia tidur. Dan di pagi hari, dia mengatakan menemukan beberapa gambar yang sangat menyeramkan pada kamera ponselnya. Gambar yang tertangkap adalah seperti ini. Kasus Dear David ini sempat viral. Banyak yang percaya, banyak juga yang tidak percaya. Para teori konspirator bahkan mengatakan kalau tweet Adam pasca membagikan foto itu menjadi sangat janggal.
Hingga pada tanggal 14 Februari tahun 2018, Adam pun menulis, "Tolong jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Dan semuanya sudah kembali seperti sebelumnya," ujar Adam tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang David. Imajinasi liar para followernya mempercayai bahwa Adam nampaknya telah dibajak sepenuhnya oleh David. Terlebih setelahnya, dia nampak clock off dan tidak pernah terlihat lagi di Twitter. Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now.